Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hari Pertiwi, kelas 2A, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang karya tulis ilmiah. Bagian A, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah menggunakan permasalahan, klium, materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kegiatan ilmiah maupun hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Dalam ruang lingkup perguruan tinggi, karya ilmiah disebut juga sebagai teks akademik. Salah satu contoh karya tulis ilmiah atau teks akademik adalah laporan hasil penelitian, khususnya jenjang pendidikan S1, yang lazim disebut dengan skripsi. Bagian B, yaitu fungsi karya ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dari sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil pencobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Di sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu.
penuh. Bagian C. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, sebagai perkenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Sumber penyusunan karya tulis ilmiah dapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber pustaka. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses pembuatan karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis, seluruh kemampuan kecerdasan penulis diabadikan di sini. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas suatu karya tulis ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisannya. Suatu karya tulis ilmiah juga mewakili struktur pemikiran dari penulisnya. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian penduduk untuk meneliti selanjutnya. Karya tulis ilmiah suatu dengan yang lain pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Karya tulis ilmiah pasti juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah terdahulu. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis, yaitu dari asal katanya sendiri. Karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah, disertai dengan penelitian dan pencobaan-pencobaan, penyajian data yang nyata, kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan
dengan sistematika yang jelas dan dapat dipengaruhi dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang terungkap berasal dari sumber yang jelas dengan data penelitian yang sahih serta bukan hasil plagiasi. Yang ketujuh, dapat melihat untuk mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Seseorang penelitian tidak dapat berdiri sendiri pada saat melakukan penelitian hingga mewujudkan karya tulis ilmiah sebagai laporan penelitian. Yang melakukan penelitian memerlukan sumber pustaka sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian. Landasan teori tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama jumlah ilmiah atau buku-buku yang diterbitkan sebagai penunjang penulisan karya tulis ilmiah. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam isi makalah yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah menggusungkan permasalahan keilmuan, materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disampaikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan dalam makalah karya ilmiah yang telah saya buat. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ros, di mana orang mati? Ini